Pulang. Shalom. Shalom. Apa kabar? Jadi sebelum Be mulai sharing hari ini, Be mau kasih sedikit ilustrasi loh sebelum Be mulai. Jadi ketong semua pasti tahu mie instan toh. Menurut Besong mie instan tuh termasuk instan po sonde. Iya po sonde. Oh. Jadi dari yang Be baca tuh mie instan dia sebelum jadi mie instan tuh ternyata dia di pabrik dia harus melewati berbagai tahapan, berbagai proses gitu. Jadi mulai dari bikin depo adonan, terus dia digiling, dia dipotong, bahkan dia harus digoreng sampai masuk freezer, baru akhirnya dia dikemas. Jadi kalau bisa dibilang menurut beta sih, ketong sambil beda jauh dengan mie instan ya. Karena ketong kalau lihat di belakang, ketong tuh mengalami berbagai proses, berbagai rintangan sampai akhirnya membentuk ketong hari ini sampai jadi pribadi yang ada hari ini. Maka dari itu hari ini dia mau bawa firman dari Roma 12 ayat 12. Karena ini cuma satu ayat saja, jadi boleh tolong bangkit berdiri kok. Ketong baca sama-sama ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dulu. Nah dari teman-teman boleh duduk. Dari ilustrasi yang tadi, dari ayat yang ketong baca, Be yakin pasti ketong semua ada gambaran lain hari Be mau bawa materi sharing tentang apa. Jadi hari ini Be mau bawa materi tentang setia berproses dalam Tuhan. Sharing hari ini Be punya 3 poin yang bisa ketong lakukan. Jadi ada 3 hal yang bisa ketong lakukan untuk bisa setia berproses dalam Tuhan. Yang pertama adalah ketong harus yakin. Ketika ketong ingin mencapai sesuatu, ketong harus bisa meyakinkan ketong diri apakah langkah yang ketong ambil tuh sudah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Pokoknya apa ketong langkah tuh tepat atau belum. Jadi Be pernah waktu itu mau beli sepatu toh. Be searching, Be research ini sepatu yang Be mau. Jadi oke, Be akhirnya tentukan Be mau sepatu A. Sampai di toko, sampai di hari H, dapat nih di toko ada sepatu A, model yang sama, ukuran yang sama, pokoknya size yang sama dengan yang beta mau. Tapi pada saat yang sama, beta lihat di etalase bagian atas, ternyata ada sepatu B. Ini sepatu nih pokoknya bagus, pokoknya dia lagi trending, lagi happening, kayaknya semua orang pakai. Pokoknya kalau lihat di Instagram, di TikTok, kayaknya semua influencer pasti pakai ini sepatu. Jadi singkat cerita, akhirnya beli sepatu B. Sampai di rumah, Be misal, kenapa Be beli sepatu B? Padahal rencana awal tuh Be beli sepatu A. Jadi dari situ Be sadar kalau manusia tuh sangat mudah goyah, sangat mudah terpengaruh, terombang-ambing, apalagi saat diperhadapkan dengan keinginan saat diperhadapkan dengan godaan. Nah, Roma 12 ayat 12 tadi kan bilang bersukacitalah dalam pengharapan, atau bahasa Inggrisnya rejoice in hope. Berarti ini Be simpulkan bahwa anak-anak Tuhan harus bisa berpegang teguh dalam pengharapan, dan ketong son boleh mudah terpengaruh oleh situasi apapun. Jadi kalau misalnya ketong mau betul-betul berubah, ketong mau memiliki buah yang manis, ketong son boleh goyah dalam berproses. Ketong harus bisa pegang komitmen, ketong harus punya prinsip. Pokoknya prinsip untuk stay on the right track and to have a good relationship with God each and every day. Terus poin yang kedua, kalau ketong mau setia berproses dalam Tuhan adalah ketong harus bisa fokus. Sebenarnya poin kedua nih mirip beda jauh dengan poin yang pertama ya. Tapi di sini fokus yang Be mau tekankan adalah ketong harus bisa fokus dengan progres masing-masing. Jangan suka terbawa arus, apalagi kayak sampai banding-bandingkan diri dengan orang lain. Apalagi kalau misalnya ketong banding-bandingkan tentang hal-hal duniawi, pokoknya hal-hal materi gitu. Contoh paling gampang uang. Jadi seperti yang ketong tahu sekarang harga tanah so naik ya, khususnya di kota-kota besar. Misalnya ambil contoh Jakarta. Jadi dia lihat nih banyak orang nih yang kayak mulai kalkulasi dong, mulai hitung kira-kira untuk dapat satu rumah, satu tanah di Jakarta tuh anak muda perlu dapat gaji berapa banyak. Jadi Be pernah baca pokoknya anak muda tuh harus punya pendapatan tetap sekitar 50 juta per bulan. Dari situ kan
pokoknya minimal 50 juta per bulan. Kan itu bukan angka yang kecil ya. Dari situ Be lihat banyak yang mulai overthinking, banyak anak muda yang mulai kayak pikir, aduh beta bisa kok sonde usia 25 tahun Be bisa dapat rumah di Jakarta sonde, Be dengan penghasilan begini Be bisa punya rumah sendiri sonde. Jadi mulai banyak yang overthinking. Memang betul ketemu tempat tinggal tuh salah satu kebutuhan pokok manusia. Tapi yang mau Be tekankan di sini adalah ketong bukan fokus dengan berkatnya, tapi ketong harus fokus pada sumber berkatnya. Ketong harus bisa tahu bahwa sebenarnya tujuan ketong hidup di dunia, tujuan utama ketong di dunia adalah untuk memuliakan Tuhan. Memang betul ada slogan lebih cepat lebih baik, tapi menurut beta itu slogan soalnya bisa diterapkan di segala keadaan ya. Soalnya apalagi kalau diterapkan di dalam berproses dalam Tuhan. Karena menurut beta berproses tuh bukan tentang siapa yang lebih cepat sampai garis finish, siapa yang lebih cepat kaya duluan, siapa yang lebih sukses duluan, atau siapa yang bisa dapat rumah di usia lebih muda. Tapi menurut beta esensi penting dari berproses tuh adalah ketong harus bisa menunjukkan peningkatan kualitas diri dari hari ke hari. Misalnya dulu ketong suka marah, terus sekarang mulai bisa kontrol emosi, mulai jadi lebih sabar. Terus misalnya dulu cuek dengan keadaan, sekarang kayak jadi lebih aware dengan sekitar, jadi lebih kayak misalnya ada orang yang butuh bantuan, ketong langsung bantu begitu tanpa harus dimintai tolong. Nah yang ketiga, yang terakhir, yang paling penting nih sebenarnya, jadi ketong harus bisa menikmati prosesnya. Kan ketong sudah lihat tadi ilustrasi mie instan. Sebenarnya mie instan tuh lewat berbagai proses. Karena di dunia ini sudah ada betul-betul instan toh. Jadi semuanya pasti lewati proses. Maka dari itu dia mau bilang ketong anak muda harus nikmati itu proses. Kalau di tengah-tengah proses ketong alami kesulitan, di tengah-tengah pembentukan ketong dihadapkan dengan permasalahan, jangan langsung menyerah. Karena bagi beta sebenarnya proses yang Tuhan berikan dalam ketong hidup tuh sebenarnya itu ditujukan untuk ketong kebaikan. Tuhan ingin melalui proses itu manusia menyadari akan kehadiran Tuhan. Jadi ketong harus bisa lebih bersyukur, ketong harus bisa lebih rendah hati karena manusia, karena ketong nih we are nothing without God's mercy, without all of His kindness and His great love upon us. Jadi sebelum beta tutup materi sharing hari ini, Be cuma mau tekankan kalau anak-anak Tuhan jangan takut untuk berproses, karena beta yakin di balik setiap masalah, di balik setiap rintangan yang ketong hadapi, semua itu pasti akan membuahkan hasil yang indah asal ketong mau setia untuk berproses dalam Tuhan. Sekian.